Selamat jumpa lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Saya mengucapkan terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para trader Amarket dimanapun berada, seluruh trader Indonesia. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membawakan sedikit analisa mingguan dari beberapa pair yang bisa menjadi landasan untuk kita bertrading di minggu depan. Kita akan membahas secara fundamental, secara teknikal, pair-pair tersebut, sehingga trader semuanya bisa memahami apa yang terjadi ke depan. Kalau saya prinsipnya agak sedikit lain trader semuanya. Biasanya orang memberikan analisa teknikal ya, tapi menurut saya, untuk bisa masuk ke teknikal, kita harus tahu dulu fundamental. Oleh karena itu, di analisa saya masuk dulu dari fundamental, setelah itu baru kita masuk ke teknikal. Karena apa gunanya teknikal kalau kita tidak tahu fundamental yang akan terjadi? Ya, tidak akan berfungsi itu analitik ya, kalau fundamentalnya berubah. Oleh karena itu, saya menggabungkan antara analisa fundamental dan analisa teknikal. Saya menyajikan buat trader semuanya supaya bisa menjadi landasan buat trader semuanya trading di platform Amarket. Tapi oke, trader semuanya, kita akan mulai langsung. Tapi sebelumnya trader, saya sedikit mau memberikan sedikit masukan buat trader semua bahwa apabila trader semuanya ingin bergabung dengan Amarket, trader bisa langsung membuka websitenya. Alamat resmi website dari Amarket adalah id.a-markets.co. Ya, itu adalah alamat resmi dari website Amarket. Silakan, kami menawarkan yang terbaik buat trading Bapak Ibu semuanya ya. Tidak kalah juga dari platform-platform lainnya. Ya. Kami akan memberikan setiap hari analisa trading ya. Ada webinar semuanya, saya akan selalu bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, trader. Kita mulai langsung aja ya. Kita mulai langsung aja ke analisa mingguan kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan mencoba mulai dulu dari Euro Uncle Sam Dollar. Ya, bagaimanakah informasi Euro Uncle Sam Dollar ke depan ya, trader? Kita lihat di sini trader ya, seperti ya, kita lihat sebelumnya kita bahas dulu minggu kemarin, baru kita masuk ke minggu akan datang ya. Seperti yang diharapkan pada minggu yang lalu, terutama itu trader pada hari Kamis ya, pertemuan Bank Sentral Eropa, di mana tingkat bunga dibiarkan sampai 0% ya, jadi tidak mengejutkan pada siapapun. Namun terlepas dari itu, probabilitas mutlak dari putusan ini di mana pasangan Euro Uncle Sam Dollar pertama kalinya melonjak menuju ke 1.1120 setelah pernyataan dari regulator dan kemudahan jatuh ke bawah lagi dari 1.1100. Ya, semuanya ini bisa dilihat dari pertemuan minggu kemarin. Selain itu, trader semuanya, Central Bank Europe juga ya, dia mengejutkan semua orang dengan pernyataan keputusannya yang hawkins ya. Dia menurunkan semuanya ya, pembelian aset di bawah dikurang sampai 40 miliar. Bayangkan ya. Ini benar-benar merupakan suatu kebijakan di mana kebijakan tersebut bisa mengantisipasi dari penurunan yang tajam dari mata uang Euro Uncle Sam Dollar. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa Euro Uncle Sam Dollar ini benar-benar jatuh bebas karena ya Bapak Ibu semuanya udah tahu perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Itu yang menjadi alasan kenapa semua mata uang banyak yang jatuh seiring dengan meningkatnya dolar Amerika ya. Samping itu juga trader kita bisa lihat bahwa Eropa menanggung kerugian utama dari sanksi yang dijatuhkan oleh Rusia. Mereka menjatuhkan sanksi kepada Rusia, tapi mereka nggak pikir bahwa Rusia itu memegang banyak sekali kunci dari perdagangan di Eropa. Nah, ini dia ya trader ya, ini dia. Jadi serba salah. Di satu sisi memberlakukan embargo terhadap Rusia, tapi di sisi lain mereka ini sangat memerlukan bantuan dari Rusia. Perekonomian mereka sangat, orang bilang
dibantu atau ada sangkut pautnya dengan Rusia. Oleh karena itu, banyak kali kerugian yang dialami, sehingga pada minggu yang lalu trader bisa lihat bahwa pergerakan dari euro angkel saham dolar ini banyak sekali yang menurun, walaupun secara garis besar pada tanggal 8 Maret dia agak sedikit naik ya, agak bullish, tapi setelah itu menuju hari Jumat kemarin, hari Kamis, hari Jumat, dia kembali lagi ya, setelah dia turun itu sampai ke 1.1080 ya, 81 ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kita langsung masuk aja di prediksi secara teknikal ya, walaupun nanti kalau trader bisa lihat nanti ada di kalender ekonomi ini ya, ini sangat berpengaruh juga ya. Nanti saya jelaskan lagi ya untuk perkembangan dari euro angkel saham, GBP USD maupun yang lainnya ya. Oke, kita lihat. Trader bisa lihat di sini. Secara garis besar kalau trader bisa lihat ya. Setelah kemarin dia turun ya, dia kembali turun lagi setelah hari Rabu dia sempat naik ya, mengalami bullish dan akhirnya dia turun ya hari Jumat. Di penutupannya di sekitar 1.090 ya. Bagaimanakah pergerakan ini mata uang ke depan ya? Kalau menurut analisa saya ya, ini pergerakan mata uang ini dia ya, ini kalau saya lihat ya, dia akan terus menuju sampai seperti yang terjadi di tahun 2019 Maret tahun 2020 kemarin ya. Tapi apakah ini bisa trader semuanya? Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat di sini ya trader ya. Kalau menurut prediksi saya ya, untuk beberapa hari ke depan ya, secara garis besar minggu ini menurut prediksi saya dia akan buy, akan bullish. Kalaupun dia akan mengalami bearish turun ke bawah, menurut prediksi saya dia akan berusaha kembali lagi ke 1.080 ya. Dia akan berusaha kembali lagi ke 1.080 seperti yang terjadi pada hari tanggal 7 Maret yang kemarin ya. Nah, tapi setelah dia berusaha turun lagi ke taruhlah 108 lah, 09 ya, dia akan rebound balik ke atas ya. Oleh karena itu saya bilang semua ini tergantung dari apa yang terjadi di Eropa pada saat ini. Apabila Eropa semakin baik keadaannya ya, tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali menjadi bullish. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini kalau kita lihat dari MACD, ini kalau kita lihat ini sudah ada tanda-tandanya bahwa ini secara teknikal sudah ada tanda-tandanya bahwa dia akan terjadi kenaikan ya, karena momentumnya udah berkurang ya. Nah, begitupun juga yang dialami oleh RSI. Oke, RSI dia akan turun ya. Dia akan turun menuju ke oversold di sini ya, dia akan turun menuju ke oversold. Tapi menurut pendapat saya ya, setelah dia menembus sini, dia akan balik lagi ke atas. Ya, oleh karena itu saya bilang ya, untuk bisa sampai ke 1.08 atau 07 menurut saya ada peluang, tapi tidak begitu besar ya. Yang ada adalah dia bisa berbalik arah dan menurut prediksi saya dia akan menuju ke 1.12 atau paling maksimal itu misalnya di 1.12 lah, 120 ya. Nah, 120 adalah 120 bla 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 ya, psikologinya. Itu adalah momentum yang akan terjadi pada minggu ini ya. Jadi ceritanya dia itu berputar di seputaran-seputaran ini aja Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya lihat, saya apakah bisa pakai print screen. Terus saya lihat kontrol, tidak bisa ya. Nanti saya coba print screen di kemudian hari. Nah, jadi menurut prediksi saya ya, kalau menurut prediksi saya setelah dia turun ya, taruhlah sampai dalam beberapa hari ke depan, oke dia turun ya. Taruhlah dia akan mencoba sampai menuju ke titik 1.08 ya, karena terakhir kemarin itu 1.09 ya. Nah, kalaupun memang dia bisa turun sampai 1.108 ya, itu adalah nilai yang paling maksimal dan dia akan kembali balik arah lagi ke atas ya. Oleh karena itu tetap saya bilang bahwa kita harus melihat kalender ekonomi yang terjadi. Nah, ini udah kalender ekonomi yang terjadi selama 1 minggu ini ya. Saya coba ya untuk 1 minggu ini.
Nah, biasanya kalau hari Senin ini tidak terlalu, hari Senin udah jelas tidak ada informasi yang menarik di sana ya. Nah, ada bisa, tapi untuk informasi banteng 3, bintang 3 itu jarang di sana. Ya, bintang 3 jarang, jadi pergerakannya tidak terlalu signifikan. Nah, nanti hari Selasa. Hari Selasa, oleh karena itu kalau menurut pandangan saya besok dia akan baik. Ya, hari Selasa baru kita lihat ya. Hari Selasa trader bisa lihat di Euro USD. Trader perhatikan nanti pada pukul 17.00 ada sentimen ekonomi dan pada pukul 19.30. Nah, ini dia. Ini dia kita akan lihat bagaimana ya, bagaimana pergerakannya pada besok hari dan setelah itu kita akan tahu arah ke depannya seperti kayak gimana. Nanti hari Rabu nih banyak nih. Hari Rabu akan selalu informasi akan banyak sini. Kalau menurut prediksi saya hari Rabu ini kalaupun memang hari Senin dia naik, hari Selasanya dia buy lagi, hari Rabu dia akan turun. Ya, hari Kamis dia akan turun lagi. Kita lihat, hari Kamis ada pernyataan FOMC di sini ha. Nah, ini dia ya. Hari Rabu malam lah, ya hari Rabu malam. Nah, dia bisa punya peluang besar dia akan turun lagi dan apakah dia bisa sampai ke poin 107 atau 108? Kalau menurut prediksi saya besok hari Senin Selasa itu dia akan naik, mungkin dia akan menuju sampai misalnya 1.11 lah ya, 1.11 di sini. Dia akan menuju sampai 1.11 sini. Setelah itu dia akan mencoba untuk balik lagi sedikit turun lagi ya. Tapi cara garis besar kalau menurut prediksi saya besok itu dia akan bullish, lebih kencang bullish naik nanti ke sana. Kita bisa lihat sudah jelas ini pergerakannya di sini ya, dari indikator di sini momentumnya udah berkurang dan kalau momentumnya udah berkurang dan kita lihat tidak ada news yang tendensi yang terjadi, kemungkinan besar kalau saya prediksi saya besok itu hari Senin itu dia akan lebih banyak bullish ke depan ya. Senin Selasa. Nanti setelah itu hari Rabu ya. Rabu, Kamis puncaknya di situ ya. Nah, baru kita lihat di sini. Apalagi nanti kalau kita lihat nih, klaim pengangguran ya di sini. Nah, klaim pengangguran di sini menurut prediksi 227 di sini 220 artinya penganggurannya berkurang ya. Kalau penganggurannya berkurang artinya kan ekonominya lagi sedikit bagus, artinya kemungkinan besar dia akan menguat. Jadi kalau dia akan menguat artinya mata uang Euro USD ini semakin tertekan lagi. Tapi kita akan lihat nanti pada hari Senin besok dan hari Selasa ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut prediksi saya ya, kalaupun dia akan turun ya, nih besok atau misalnya dia turun, dia akan mencoba untuk naik lagi. Setelah itu kita akan lihat apakah dia akan turun lagi. Nah, ini dia. Nanti kita lihat untuk beberapa hari ke depan. Jadi secara teknikal gini sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat untuk besok lusa sampai ke berapa besok. Sangat sulit Bapak Ibu. Kita lihat dulu dari arah pergerakan yang terjadi dari fundamental. Setelah arah pergerakan yang terjadi dari fundamental, kita udah tahu bahwa sebenarnya fundamentalnya nih maunya seperti kayak gini. Dari fundamentalnya udah ketahuan seperti kayak gini, baru kita mengukur masuk dalam pasar menggunakan analisa teknikal. Jadi kalau misalnya analisa teknikalnya bilang kayak gini, saya bilang belum tentu. Karena fundamentalnya akan menentukan. Fundamental ibaratnya itu adalah pelatih di belakang. Dia yang mengarahkan permainannya. Setelah itu baru cara permainannya ini diatur oleh teknikal. Oleh karena itu tendensi yang saya bisa bilang ya seperti yang tadi saya utarakan. Kemungkinan besar kalaupun dia turun ya, ada kemungkinan besar dia akan naik lagi ya. Itu aja. Tapi peluang menurut saya ya, semua ini tergantung dari peperangan, keadaan, kondisi politik yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Kalau peperangan berkepanjangan terus, ya dia akan turun terus. Tapi menurut prediksi saya 01,07 itu mungkin yang paling terendah malahannya. Untuk minggu ini. Saya nggak tahu untuk minggu depan, tapi kalau untuk minggu ini 1.107 adalah yang paling terendah. Ya. Oke, trader, kita udah masuk tadi di mata uang euro angkel saham dolar. Sekarang kita coba ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling angkel saham dolar? Nah, untuk pound sterling angkel saham dolar, kita lihat dulu ya, pergerakan pound sterling angkel saham dolar ini gimana. Nah, kalau pergerakan pound sterling angkel saham dolar, kita udah lihat dengan jelas bahwa ya, Uni Eropa ini sangat tergantung dari gas Rusia sebesar 45-50% sebelum kenanya sanksi ya, berbeda dengan negara-negara yang lain ya. Dalam hal ini itu Uni Eropa, tapi tidak dengan Inggris.
Inggris praktis tidak tergantung dari pasokan gasnya Rusia. Makanya kenapa Inggris paling berisik selama perang ini, dia berisik karena dia tidak tergantung, Bapak Ibu. Dia tergantung. Inggris sama seperti kayak Amerika, masa bodoh, dia nggak tergantung, Bapak Ibu. Negara-negara Eropa yang lain tergantung semua, sedangkan gas ini Inggris tidak tergantung, makanya dia santai aja kan. Nah, oleh karena itu kita akan lihat pergerakannya ke depan kayak gimana ya. Tapi jangan lupa juga nanti pada tanggal 17 Maret ini ada pertemuan antara Bank England dengan The Fed. Nah, ini kita harus lihat di sini ya. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat bahwa menurut perkiraan para ahli di sini, pound sterling Uncle Sam dolar ini minggu depan masih mempunyai peluang terjadinya penguatan. Masih terjadi peluang penguatan ya. Karena ya perang masih berkelanjutan. Perang berkelanjutan ya, euro USD, pound sterling Uncle Sam dolar ya dia masih akan menguat ya. Nah, oleh karena itu di sini ya menurut kita coba langsung lihat di platform aja ya. Menurut analisa ya di sini mungkin dia bisa turun malahan sampai ke 1.300 malahan ya. Malahan dia bisa turun sampai 1.300 malahan, kalau menurut saya ya bisa lebih ini lagi trader semuanya nih, ini trader bisa lihat. Dia bisa sama seperti akan mengulang sama seperti yang terjadi pada tahun 4 November 2020 di sini. Apakah dia bisa sampai ke tahap situ trader semuanya? Ke tahap 1.1200 ya, 292. Nah, kita tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus trader semuanya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus. Tidak tertutup kemungkinan, oleh karena itu kan saya bilang, mungkin besok ya dia agak sedikit naik, tapi setelah itu dia akan turun lagi dan dia akan mencoba sampai ke titik yang paling terendah di 1.2900 atau yang paling lebih rendah lagi 1.281 ya, supaya dia bisa menyamai level yang terjadi pada bulan Oktober November tahun 2020. Ya namanya trader seperti kita lihat di cermin, dia akan kembali di tempat yang sama. Trader lihat nih, ya, trader lihat. Ini ya, ini saya kasih gambar nih. Dia naik. Ya. Dia naik. Dia koreksi dikit dulu, ya. Dia naik, dia koreksi ya, koreksi. Nah, setelah itu trader lihat apa yang terjadi? Apa yang terjadi trader? Setelah dia sampai titik yang paling tertinggi di sini ya trader ya, apa yang terjadi? Dia akan turun. Benar? Nah, makanya saya bilang tidak tertutup kemungkinan penurunan dia ini sampai ke tahap yang tadi saya bilang titik 1.282 bla bla bla. Ya, itu dia. Nah, tapi untuk minggu ini analisa saya ya dia masih tetap akan terjadi penurunan. Analisa saya. Ya, analisa saya dia masih tetap terjadi bearish, masih kuat ya. Nah, tapi tetap kita juga patokan juga dengan kalender ekonomi yang terjadi. Trader bisa lihat di kalender ekonomi nanti pada hari Senin tidak ada, hari Selasa trader bisa lihat. Nih, hari Selasa dia udah mulai menguat nih. Indeks rata-rata pendapatan naik. Bayangkan kalau dia udah naik artinya kan bagus. Perubahan jumlah pengklaim, nah malah dia berkurang. Nah, ini juga bagus. Nah, trader nanti bisa lihat kan. Nah, itu hari Selasa. Nah, nanti ada juga hari Kamis tanggal 17 nih, keputusan tingkat inflasinya ya. Nah, trader bisa lihat semuanya di situ dengan jelas. Jadi nanti trader bisa lihat untuk besok hari Selasa, hari Senin biasanya itu jarang sekali ada informasi-informasi berita yang terjadi ya. Nah, lebih banyak Senin itu kayaknya lagi liburan kayaknya ya. Nah, nanti lihatlah hari Selasa. Ya, lihat hari Selasa bagaimana yang akan terjadi. Tapi tetap saya kembali lagi mau bilang bahwa mata uang ini dia tetap akan tergantung dari geopolitik yang terjadi di belahan bumi Eropa. Ya, jadi tetap pantau terus berita. Nanti tugasnya trader menggunakan analisa teknikal untuk masuk. Tapi untuk tetap mengetahui pergerakan ke depan ya, trader lihat dulu fundamental ya. Fundamental akan terjadi seperti kayak gimana? Oke, fundamental terjadi seperti kayak gini. Nah, kita masuk dengan teknikalnya seperti kayak gimana. Itu dia Bapak Ibu. Kalau udah main dengan teknikal belum tentu. Teknikal bisa berubah kalau fundamental datang Bapak Ibu. Makanya kenapa saya di analisa saya masuk dulu dengan fundamental.
Dalam peperangan kita tahu dulu peta yang akan terjadi. Kalau kita perang kita nggak tahu peta yang terjadi, gimana kita mau serang musuh, trader? Oleh karena itu kita paham dulu arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Untuk mengetahui arah pergerakan ke depan itu kita tahu dulu fundamental. Setelah kita tahu fundamental, baru kita masuk dengan teknikal. Nah itu dia. Nanti masalah teknikal bisa lihat di sini jelas. Misalnya di RSI dia udah sampai ke titik yang paling terendah di sini. Ya, sedangkan di MACD momentumnya udah kurang. Jadi kalaupun dia masih bermain di sekitar sini, ya tidak lama lagi dia akan balik lagi ke atas. Dia udah terlalu lama di oversold, ya. Dia akan coba akan naik ke menuju overbought, ya. Jadi kalau dalam trading ya kita lihat dulu. Setelah itu baru kita analisa dengan teknikalnya dengan indikator. Tapi secara garis besar kita tahu dulu fundamental yang akan terjadi ke depan seperti kayak bagaimana Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke gold. Nah, untuk gold ini trader, nah ini dia. Ini dia, mana lagi itu gold? Tawar trader. Nah, trader kalau kita lihat gold ini, setelah dia sampai titik paling tertingginya itu di ini apa nih? Ah, ini gold ya. Dia sampai titik tertinggi di 2000 lebih, 2071 lah ya. Terakhir dia turun sampai 2048 malahan ya. Itu menurut prediksi saya itu adalah nilai yang paling tertinggi Bapak Ibu. Setelah itu dia akan berlomba, akan turun terus. Makanya kalau trader lihat di sini ya, secara teknikal kita lihat teknikal aja deh. Kita lihat teknikal karena gold ini juga sangat berpengaruh juga dari keadaan perang yang terjadi ya. Lihat nih, dia udah turun ya sampai di sini ya. Dia udah sampai titik yang paling terendah hari kemarin itu di 1989 ya. Nah, 1989 ya. Nah, oleh karena itu menurut saya trader untuk besok-besok ini tidak tertutup mungkin dia akan turun lagi. Untuk besok-besok ini, minggu ini dia akan kemungkinan turun lagi. Setelah itu dia akan naik lagi. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat pergerakannya seperti kayak gimana. Tapi kalau kita lihat secara teknikal di sini, ya kita lihat secara teknikal dia itu sudah berada di titik yang benar-benar paling peak-nya, paling tertinggi. Dia akan mencoba untuk sampai ke kembali lagi ke 2000 lebih. Itu menurut saya ya perlu keajaiban juga sebenarnya. Ya, kalau dia akan berusaha sampai ke 2000 itu perlu keajaiban, ya. Tapi secara garis besar kalau menurut saya dia akan turun dulu sampai ke level 1961 ya, contohnya situ baru dia akan pelan-pelan akan berusaha menekan naik lagi. Tapi untuk bisa tembus atau melebihi sampai 2000 lebih ke atas ya, 2000 misalnya ini 2071 atau 2080-an ya, menurut saya itu udah terlalu tinggi. Udah terlalu tinggi trader semuanya. Dia udah batas terlalu tinggi untuk sampai mau naik lagi. Oleh karena itu kalau menurut saya ya udah saatnya dia akan turun ini. Udah saatnya dia akan turun. Menurut saatnya dia akan turun dan kalau menurut prediksi saya penurunan dia yang paling benar-benar sampai yang titik paling terendah termaksimal banget itu 1956. Nih, trader lihat nih. 1956 ya. Nah, ini dia. Dia akan menyerupai di sini. Nah, kalau dia pun turun dia akan sampai di 1956 1964 ya, contoh di sini ya. Nah, jadi akan bergerak di sekitar ini aja. Ini orang bilang tawar menawar harga pas tancap gas. 1964 yang paling terendah dan dia akan cuma bermain di sekitar 2000-an. Untuk sampai 2100 itu kecuali perang habis-habisan ya. Mungkin kalau Kiev diterang di Kiev di dalam tangan itu titik tertingginya. Makanya saya bilang sampai kapankah harga euro USD ini misalnya dia akan turun. Kata saya cuma simple sampai Kiev sudah berada di tangan Rusia aman dia akan naik seperti biasa. Selama dia belum berada di tangan dia pasti akan turun dan turun lagi. Tapi menurut prediksi saya untuk gold ini ya, gold ini kalaupun kita tarik benang merahnya mungkin dia akan turun sampai di posisi 1964 adalah titik yang paling support yang paling terendah yang akan mencoba ditentukan apabila dia terjadi pembalikan arah. Tapi dia akan selalu bergerak antara 1964 sampai 2000-an. Untuk bisa kembali lagi ke sebelumnya 2071 itu butuh strong pass dia itu. Harus banyak minum obat kuat itu dia. Sampai dia bisa naik sampai ke atas ya. Nah, nanti masalah teknikalnya Bapak Ibu bisa melihatnya ya.
secara indikatornya. Di sini juga sebenarnya udah bisa kelihatan kok. Dari sini udah bisa kelihatan ya. Dari sini udah bisa kelihatan arahnya seperti kayak gimana. Momentumnya udah kelihatan. Ini kan Bapak Ibu, ini semuanya adalah matematika semua. Dari matematika ini kita udah bisa tahu ini nih arahnya ke gini nih. Ah, ini arahnya ke gini nih. Dari situ aja kita udah tahu. Kita udah tahu. Oleh karena itu kenapa saya bilang, kita lihat dulu fundamental, kita tahu arahnya, setelah itu kita tahu. Saya biasanya kalau bilang sama trader saya, kalau kita trading kita pasang dulu rentang harian selama 1 hari itu gimana ya. Ya kalau yang biasanya trading harian ya, intraday ya, pasang dulu 1 hari. Setelah pasang 1 hari baru lihat ya, turun ke time frame 4 jam, turun ke time frame 1 jam kan ketahuan. Kan? 1 jam 24 candle. 4 jam 6 candle. Ya ketahuan lah. Pergerakannya sampai di mana, apalagi kalau euro USD tahuan. Euronya masuk pasar Eropa ya kemungkinan euro kuat karena Amerika lagi tidur. Nanti setelah pasar Amerika buka, dolarnya kuat, Eropanya lagi tidur. Jadi kalau trading ya kalau memang dia bayar nanti setelah pasar Amerika ya pasang aja untuk sell lagi. Dia pasti cuma sekitar itu aja Bapak Ibu. Makanya tapi tetap harus mengetahui arah pergerakan trennya dulu selama 1 hari itu kemana. Fundamental selama 1 hari itu bagaimana. Baru kita masuk. Oke, kita lanjut. Tadi adalah gold. Sekarang kita pindah ke si minyak Brent. Nah, bagaimanakah Brent? Nah, kalau Brent ini ya, prediksi saya dia udah sampai titik paling tertinggi itu kemarin ya. Kemarin itu titik tertinggi tuh sampai di 131 tuh. Ya. Setelah itu dia akan menurun ya. Setelah itu dia akan menurun ya. Oleh karena itu menurut prediksi saya Brent ini tidak akan jauh-jauh dari mana. Dia cuma sampai situ aja. Malahan kalau saya bilang dia kalaupun prediksi saya selama 1 minggu ini ya, prediksi saya selama 1 minggu ini di titik 99 itu adalah support yang paling terendah malahan di situ. Ya, support yang paling terendah. Kalaupun dia akan kembali balik naik ke atas, yang menurut saya ya mungkin 126. Contoh di situ ya. Tapi untuk bisa lebih dari 131, wah itu bahaya. Sulit menurut saya ya. Bukan sulit ya, mungkin 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan tergantung dari peperangan yang terjadi ya. Karena Amerika juga dia akan membuat supaya dia bilang supaya cadangan ini jangan terlalu banyak supaya dia membutuhkan itu. Bapak Ibu, Amerika itu adalah penghasil minyak terbesar di dunia. Penghasil emas nomor 4 terbesar di dunia. Sama juga seperti Rusia. Perang di mana-mana yang menang cuma 2 negara ini Bapak Ibu, yang kaya 2 negara ini Bapak Ibu. dia diatur minyaknya gimana, emasnya gimana, kan? Diatur semuanya. Oleh karena itu menurut prediksi saya, kalaupun dia turun ya 99 lah yang paling terendah. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu kalau lihat di sini nih saya menarik channelnya ini ya. Nah, oke, sampai di titik sini ya. Oke, mungkin kemungkinan minggu ini kalaupun dia turun nih sampai 99, taruhlah yang itu paling rendah apes-apesnya. Nah, setelah itu dia akan break lagi naik ke atas ya. Dan menurut prediksi saya ya 126 lah. Itu 126 127 adalah nilai yang paling maksimal untuk itu. Nanti trader juga bisa lihat dengan jelas MACD udah turun ini kan, momentumnya udah selesai. Ya, RSI-nya juga ya agak turun walaupun dia agak sedikit naik dulu ya, tapi menurut prediksi saya kalaupun dia turun ya dia cuma bergerak di sekitar 99 aja. Ya. Oke, trader. Selanjutnya Bitcoin. Kita lanjut Bitcoin. Nah, ini dia. Bitcoin ini Bapak Ibu, trader semuanya. Bitcoin ini ya, ini sebenarnya Bitcoin dia udah sama dengan mata uang lainnya. Bapak Ibu harus tahu ya. Bitcoin itu ya pada tanggal 9 Maret kemarin itu kan semua pada terkejut Bitcoinnya bisa naik. Ya, nih, tanggal 9 nih kan dia bisa naik sampai di 41. Tapi lihat apa yang terjadi, dia kan turun lagi. Bapak Ibu harus tahu dia mulai turun lagi itu semenjak apa? Semenjak Biden menandatangani tentang undang-undang pengetatan terhadap Bitcoin, kripto. Jadi kripto Amerika udah campur tangan di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kripto juga tidak sama seperti dulu-dulu. Kripto adalah mata uang bebas itu dulu. Tapi sekarang Amerika udah masuk, kripto sudah berada di bawah tangan Amerika. Jadi apa yang terjadi? Dikontrol. Dia dikontrol juga sama bank sentral Amerika. Oleh karena itu saya dari 2 minggu lalu, 3 minggu lalu malahan, saya bilang kripto itu dia nggak terlalu banyak main. Dia paling terendah 36.
Yang paling tertinggi 45. Yang paling tertinggi 45 ya. Coba kita lihat di investing hari ini berapa kripto nih. Nih 38 kan. Kripto kan 38 ya, 38.000 ya. Oleh karena itu saya udah bilang kalaupun dia terendah itu saya pasang di 36. Ya, 36.000 dan tertinggi itu saya pasang 45. Kalau menurut saya itu dia cuman akan bergerak cuman minggu ini yang paling tertinggi itu mungkin ya. Kalau dia naik, yang paling tertinggi itu 40-an lah, 42 sampai 43 lah. Itu aja Bapak Ibu. Tapi kalaupun dia turun, dia nggak bisa lebih turun dari 36 Bapak Ibu. Belum ada sampai bisa turun sampai 30, belum. Dia akan bergerak cuman di antara 36 sampai 45. Kalau menurut prediksi saya, ya, analisa saya, ya, di titik sini nih. Nah, ini dia. 42-an, 42-an atau 43 lah. Itu nilai-nilai yang paling win-win solution di situ. Nilai yang paling mutlak untuk bisa diperoleh ya. Jadi kalau minggu ini ya dia cuma bergerak antara 38 sampai 40. Ya kalau lewat 42 alhamdulillah. Tapi untuk bisa sampai lebih tinggi lagi jangan pernah mengharap dulu ya. Masih jauh, Belanda masih jauh ya kata orang zaman dulu. Belanda masih jauh ya. Oleh karena itu trader bisa tahu arah pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Oke, saya balik lagi trader, kembali lagi kalender ekonomi. Trader bisa lihat di sini. Yang paling penting nanti hari Kamis nih. Hari Kamis, oh ya FOMC ya. Ini ada FOMC hari Kamis, laporannya seperti kayak gimana. Kalau FOMC saya bisa melihat bahwa ini kemungkinan dolar menguat. Kemungkinan besar dolar akan menguat ya. Ya, oke. Selanjutnya nanti indeks yang lainnya sampai hari Jumat terakhir penjualan rumah ya. Oke. Tapi secara garis besar yang harus trader lihat tuh hari Rabu malam ya. Hari Rabu malam atau hari Kamis dini hari. Keputusan FOMC yang selalu ditunggu-tunggu oleh para trader juga ya. Jam 1 malam ya. Silakan begadang. Jangan begadang. Ya. Oke. Trader semuanya. Saya cuma mau kasih informasi lagi bahwa trader jangan lupa masuk di website resmi punyanya Amarket di id.amarkets.co. Ini adalah website resmi dari Amarket ya. Oke, trader semuanya ya. Kita sudah berada di akhir prediksi mingguan kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga prediksi mingguan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap analisa, mengetahui fundamental, memasuki pertarungan fundamental dengan analitik ya. Itu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam analisa teknikal, Bapak Ibu bisa menggunakan indikator yang menurut Bapak Ibu adalah yang paling terbaik. Tapi, indikator itu bekerja dalam koridor fundamental yang terjadi. Akhir kata, saya mau mengundurkan diri. Ini adalah analisa mingguan kita dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Maret 2022. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah analisa, tapi yang menentukan dalam trading adalah Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, tetap analisa. Karena seorang trader, tugas utamanya adalah menganalisa, dan terus menganalisa sehingga menghasilkan nilai yang maksimal dalam trading. Oke, trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Maurits Watibena mau mengundurkan diri. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Profit Indonesia.